Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumih fid dharain amin radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'al muslimin. Babu syuruti wujubis shalah. Alhamdulillah kita pikir emang kita udah di luar kepala udah ya. Cuman emang ngejalanin yang oleh ulama dikatakan at-ta'allumu marrah wa tikraru marrah. Belajar boleh aja sekali, tapi ngulang-ngulangnya kudu banyak. Kenapa? Jangankan itu urusan nasihat aja kita udah pernah tahu, tapi kita dengar lagi itu nasihat masih relevan. Karena tidak semua nasihat yang pernah kita dengar itu kita amalkan. Nah begitu juga tidak semua ilmu tentang fikih ini yang sudah kita pelajari kita ingat. Maka kita perlu lagi mengulang haji. Tapi jalan terus, jalan. Bab syuruti wujubis shalah, bab syarat wajibnya sholat. Kalau kita sih udah tahu dah, kita pasti wajib sholat. Tapi ilmu ini kita bisa telurkan, generasikan kepada orang yang kita bisa dekati atau kita jamah mereka. Makna syuruti wujubis shalah, makna syarat wajib sholat adalah yallati idza jitama'a fi insani wajibatis sholatu alaih. Artinya apabila syarat ini terkumpul pada diri seseorang, maka dia wajib sholat gitu. Nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat apabila sudah syarat ini terkumpul. Wahya sittatun, ada 6. Yang pertama al-Islam, jelas Islamnya. Fala tajibu 'alal kafir asli, maka tidak wajib sholat itu kepada kafir asli. Wala qada'a alaih, tidak ada kewajiban menqada' kepadanya iza aslama, apabila udah masuk Islam. Jadi orang kafir 60-70 tahun masuk Islam, dosanya seabrek-abrek habis langsung. Begitu masuk Islam baru belajar sholat, 2 hari kemudian meninggal. Surga langsung tuh. Luar biasa itu. Luar biasa ya. Wa amal murtad wal yazubillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang murtad fa yajibu alaihi qada'u ma tarakahu asna'a riddatih. Maka wajib bagi dia mengqada' ya semua ibadah yang wajib ketika masa-masa dia murtad. Dia qada' puasanya, dia qada' salatnya. Berapa tahun dia murtad? Idza raja'a ilal Islam, apabila dia kembali kepada Islam. Kenapa demikian? Wazalika taghlizan alaih. Itu untuk memberatkan, sebagai bentuk kemurkaan kepada dia harus qada. Jadi kalau dulu itu orang murtad aja yang qada salat. Kenapa? Karena Islam wajib salat. Maka santri saya selalu ingatkan, kamu dulu waktu SMP sholat atau tidak? Enggak. Nah masuk pesantren usia sudah 18 tahun, ada 3 tahun itu udah qada semua. Yang sampai nanti begitu pulang udah ceramah, udah khutbah Jumat, punya ketinggalan sholat 3 tahun. 3 tahun. 1 tahunnya berapa kemarin? 1825. Kali 3 tahun. 1 sholat 1 pintu neraka kan gitu. Dan itu utang sama Allah ada terus, sekalipun dilupa-lupain ada catatannya. Dan ini kan yang kita yang mager-mager tuh begini nih. Pikiran kajian yang lain soal pahala, sholawat, sedekah, segala macam kita bisa kerjain. Giliran tawaran mengqada sholat. Oh enggak, kali saya udah kosong kali. Diraba-raba banyak banget. Jadi sekala teman-teman sekalian, kalau masih merasa ada qada, udah sholat sunnah ntar dulu deh, qada sholat dulu. Karena menunda qada itu dosa. Dosa. Bahkan di dalam fikih itu kita itu nggak boleh kerja selagi masih pendaringan masih ada, kebutuhan listrik segala bagian, anak istri cukup, qada sholat itu kerjaan itu. Qada sholat. Nunda lama kelamaan
Giliran udah sadar apa dia tinggal selonjoran. Udah sakit. Baru mau qada salat itu. Lu kan mana aja. Ini nih mumpung lagi pada sehat nih, saya ingatkan lagi nih. Gitu. Makanya kalau berasa berat atau apa begitu bikin aja kumpulan. Udah malam apa nih? Nah, kita kan ngaji mulu nih, tinggal ngamalinnya nih qada salat. Ngamalin qada salat. Ngaji mulu ya. Ngamalin qada salatnya. Punya buku. Kalau sehari itu apa namanya 5 waktu ya berarti kita ngerjainnya setahun ya kan. Tapi bisa nggak sekaligus kemalaman kita bikin 5 hari? Boleh aja. Salat zuhur 5 kali, asar 5 kali, maghrib 5 kali, isya 5 kali, subuh 5 kali. Jamaahnya bikin jamaah. Lumayan tuh 5 kali 25 gobios kita. Ya bacanya kuliah ya. Ina apa ina? Cepet aja. Penting kejar rukunnya selesai. Iya. Ini awam lagi. Lemes. 5 kali 5, 25 sholat. 25. 25 sholat berapa? 17 kali 25. Oh, udah lumayan itu. Lumayan 5 hari. Ya. Atau enggak sekaligus 7 hari ya enggak? Ngerjain ini malam apa nih? Malam minggu. Malam panjang katanya. Malam minggu malam panjang. Kita bikin kejut seminggu tuh qadanya. Jadi pas setahun dapat setahun. Bagaimana puasa kelebihan? Kelebihan. Kelebihan Biasanya katanya gitu, Ustaz. Kalau dapat lebih. Kelebihan. Kata ulama boleh sampai usia tamyiz. Kalau kelebihan juga. Nih, mentok-mentok umpamanya saya sholat udah qada sampai 15 tahun. Lebihnya sampai usia tamyiz masih boleh. Berarti masih 8 tahun. Iya. Masih banyak banget. Kita lebihnya. Malah kurang mulu. Betul. Ya. Ini kalau kagak pernah dicoba nih ya. Masing-masing rasain ntar dah. Rasain nih satu pintu neraka masing-masing udah banyak banget ini. Iya. Ini ngungkit-ngungkit yang begini ini kudu diingetin lagi kalau kelupaan kita bicaranya nambah mulu nambah apa deh di bawah geruak. Di bawahnya geruak. Ini wajib sholat. Jadi orang murtad qada sholat. Karena meninggalkan sholat. Ada orang sekarang ya Habib, ya Kiai, ya ulama yang ngarang kitab. Ada sekarang orang Islam kagak sholat. Nggak dibahas di sini. Jadi wajib kok qada. Al-bulugh yang kedua syarat wajib sholat baligh. Jadi kalau usia baligh dulu kita gak sholat berarti ngutang gitu. Fala tajibu ala sabi, maka sholat tuh kagak wajib untuk anak-anak. Kadang-kadang kita mikir kok saya udah sholat 5 waktu, kata Pak Ustadz kalau sholat 5 waktu urusan sama Allah tuh gampang aja, ketemu aja nih, kagak susah-susah amat gitu ya. Tapi kayaknya ada aja kayak nyangkut mulu. Dulu Pak kalau qada 3 tahun belum diselesaikan. Kok banyak itu qada. Walau mumayyizan sekalipun mumayyiz. Jadi kalau mumayyiz belum wajib. Wa yakunul bulughu bi ahda thalathi alamatin. Yang namanya baligh minimal 1 di antara 3 tanda. Pertama, usia 15 tahun laki-laki dan perempuan maksimalnya. Jadi kalau sudah usia 15 tahun udah baligh. Wa tabda'u min fisalil badan minar rahim. Kapan hitungannya 15 tahun itu? Ngepas dari sejak bayi keluar itu hitungan 0 satu di situ. Ila murudi 15 sanatan qamariyatan tahdidiyatan, sampai berlalu 360 hari kali 15 kali. Itu qamariyah, bulan qamariyah hitungannya. Jadi ngepas.
Jadi kan hitungan kalau Qamariyah itu 360 hari 1 tahun. Kalau kita kan kalau Masehi 365 atau 366 kalau kabisat ya. Lebih hari bedanya. Jadi itu 360 kali 15. Bil ashhuril arabiyah, dengan kalender Arabia bulan. Ai la yuhkamu bil bulugh qabla mururiha walau bil lahzah. Artinya apa? Tidak bisa dihukumi baligh sebelum ngepas 15 tahun itu, meskipun sebentar. Jadi benar-benar hitungan ngepas. Yang kedua al-ihtilam. Kalau enggak usia 15 tahun, ihtilam, mimpi keluar sperma. Khurujul mani sawa'un fi naumi wal yaqzah. Maksud ihtilam ada keluar sperma baik dalam keadaan tidur ataupun bangun ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Biasanya perempuan dimulai di usia 9 tahun. Fi zakar wal unsa itu sudah masuk. Jadi kalau ada anak laki-laki 9 tahun sudah keluar sperma, ya udah baligh dia saat itu. Meskipun usia 9 tahun. Kalau nggak mimpi-mimpi, usia 15 tahun, baligh juga, gitu. Atau nggak keluar sperma, usia 15 tahun nggak keluar, 20 tahun mau keluar, tetap batasannya baligh di usia 15 tahun. Kemudian al-haidu, haid bagi perempuan biasanya dimulai 9 tahun Qamariyah, seperti mana kita sudah bahas di bab haid. Yang ketiga, syarat wajib sholat adalah al-aqlu, berakal. Nah, iya Pak Ustaz. Saya waktu itu belum berakal itu. Nyari pembenaran ya kan. Belum berakal saya. Emang usianya berapa? Dulu 20 tahun. At-tamyiz, ini untuk syarat sah sholat ya. Syaratnya wah harusnya tamyiz, fala tajibu 'alal majnun, maka tidak wajib atas orang gila, wasabi dan anak kecil ghairi mumayyiz, wal mughma 'alaih yang juga pingsan, wala qada 'alaihim dan tidak diwajibkan qada kepada mereka. Kalau junun sih enggak lah ya. At-taharatu 'anil haid wan nifas fala tajibu 'alaihim, sudah jelas ini ya. Dan syarat selanjutnya adalah suci dari haid dan nifas, maka tidak wajib kepada orang haid dan nifas adaan wala qadaan, baik yang tunai maupun qada. Fardun ala mukallafin qad aslama wa an haidin wa nifasin salima. Kemudian apalagi bulughud dakwah, sampainya dakwah Islam sama dia. Ya Allah Pak Ustaz, saya belum tahu dulu. Ini juga baru, sekalipun saya dari dulu masuk Islam ya, udah Islam dari orang tua ya, baru tahu sekarang. Emang kamu tinggal di mana? Di hutan di balik 2 gunung. Wah, Masya Allah. Di hutan di balik 2 gunung. Jauh banget itu berarti ya. Di jauh banget ya. Itu tuh kalau begitu dia gak ngerti hukum Islam, gak ngerti sholat, dimaklumi ya. Fa iza lam tablughu ad-da'wah fala yajibu 'alaihi al-qada' ad-daram li khilafan li Ibnu Qasim. Maka apabila belum sampai dakwah kepadanya, maka dia tidak wajib qada. Menurut Imam Ramli, tapi menurut Imam Ibnu Qasim kagak bisa. Sholat kan cuma dikit doang, sehari cuma 5 waktu, qada. Apa susahnya sih? Kamu kan hamba Allah, dan sejak tahun awal udah dikasih makan hidup sampai segini hari, ya cuma bayar segitu dong, susah amat dong. Ini Imam Ibnu Qasim gitu tuh. Masya Allah ya. Yang dipikirin urusan susahnya urusan apa? Makan minum ya. Urusan makan minum doang. Padahal urusan rezeki ini kan sudah Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di bumi ini kecuali Allah udah nanggung rezekinya, udah dijamin. Kamu hidup sampai mati udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun itu.
Udah berapa miliar orang hidup di dunia, saya tanggung kata Allah. Lah kamu cuma timbang segitu doang. Masih nggak percaya juga tuh. Kalau kita beli obat ini ada testimoninya. Wah, ini manjur 10 aja jempolnya. Kita tertarik, itu percaya sama yang jual obat. Pada teman-temannya dia. Testimoninya kita percaya. Lah ini untuk urusan rezeki, testimoninya bukan orang, kita sendiri. Kita sendiri ngalamin sudah berapa banyak kesulitan-kesulitan yang kita berhasil melewatinya. Rezeki yang kita nggak mungkin, yang udah berhenti kerja atau gimana, ada aja sampai gini aja masih hidup, makan nambah masih. Itu masih aja ragu-ragu tuh orang-orang. Kok bisa seperti itu? Itu dia. Karena dia hatinya diisi dengan dunia, jadi haus. Jadi sesuatu yang seharusnya dia yakini tidak jadi menjadi yakin. Maka dikatakan orang yang tidak sampai dakwah kepadanya, maka bolehlah dia tidak mengqadha salat itu. Yang keenam, salamatul hawas. Syarat orang itu sudah kena wajib salat adalah salamatul hawas, indranya itu normal. Fala tajibu ala man khuliqa a'ma asamma walau natiqan. Maka tidak wajib salat itu kepada orang yang tercipta dalam keadaan buta. Asamma ama tuli, buta ama tuli. Ketika orang buta ama tuli itu gak wajib salat. Kenapa? Gimana mau ngasih tahu apa-apa? Walau natiqan, sekalipun dia pandai ngomong. Lagi ngomong apaan? Dia belajar bahasa dari mana? Ada orang buta sama tuli, itu tidak wajib apa-apa untuk dia syariat. Mau ngasih tahu lewat mana? Mau pakai apa-apa kagak lihat. Mau ngomong kagak denger. Ya udah hidup ya suka-sukanya dia. Wala qada alaihi idza ruddat ilaihi hawasu, dan tidak ada kewajiban qada atasnya sekalipun panca inderanya tadi dikembalikan oleh Allah. Artinya selagi dia kehilangan inderanya tadi itu, masa berapa lama hilang, maka dia tidak wajib qada. Sejak dari awal pokoknya sampai usia 30 tahun baru ada orang soleh ngobatin, sembuh dia, maka tidak wajib qada atas apa yang telah terlewat. Masail. Yajibu 'alal aba wal ummahat amru auladihim al-mumayyizin bis-shalah. Ada beberapa masalah yang harus diketahui. Pertama, wajib kepada orang tua, bapak dan ke atas, kakek. Wal ummahat, ibu dan ke atas, nenek, keluarga ya. Apa yang wajib? Amru auladim, memerintah anak-anak mereka, al-mumayyizin, yang sudah mumayyiz 7 tahun ke atas, bis sholati, untuk sholat. Jadi orang tua wajib nyuruh anaknya sholat, sekalipun anaknya itu kan belum wajib sholat. Karena wajib sholat usia 15 tahun atau balik. Tapi ini anak sudah 7 tahun, dia mumayyiz. Yang wajib siapa? Orang tuanya nyuruh. Kalau kagak disuruh anaknya kagak dosa, kagak sholat. Orang tuanya dosa karena kagak suruh. Maka dikatakan anak kita ini usia 0 tahun sampai usia balita itu raihanatu. Ya usia dari 0 tahun sampai 7 tahun itu ya. Itu wewangian. Dicium enak. Ya, kemana-mana juga ngegemesin, digendong-gendong kagak berasa berat. Betul. Begitu 7 tahun sampai usia 15 tahun itu abiduk, hambamu, orang-orang yang gampang disuruh-suruh. Nah, tapi 15 tahun ke atas imma sadiquk au aduwuk. 15 tahun ke atas anak bisa jadi musuhmu atau jadi teman kamu. Maka bergantung dari usia tahapan bawah. Maka setiap orang tua yang tidak mendidik anaknya di usia tamyiz, bahkan dari 0 tahun nggak dididik anaknya, dia bakal kehilangan anaknya ketika usia 15 tahun ke atas. Udah nggak bisa diarahin.
dan udah nggak bisa mau di ini udah patah nanti, udah adu argumen, makanya membentuk dia di usia bawah. Dan kita juga sebagai orang tua, apalagi di zaman ini ya, kita juga harus tahu bagaimana keadaan anak-anak kita, psikologisnya, karakternya. Karena pernah dikatakan ya, an-nasu bi zamanihim asbahu min abaihim. Generasi muda itu lebih mirip dengan zaman yang mereka tinggal dibanding dengan zaman orang tuanya. Generasi anak yang terlahir itu akan dibentuk oleh karakter kehidupan lingkungan pada masa itu. Susah untuk ngikutin masa orang tuanya. Jadi kalau kita nggak update juga sebagai orang tua, maksain kayak dulu kayak gitu kan. Saya emak bapak saya mah patuh banget. Ya. Nggak bisa untuk dibalikin seperti itu. Tapi prinsip tetap kita ajarkan, cara boleh beda. Yang penting sholat, gitu bagian itu ya, sholat. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi wajib orang tua memerintah anaknya untuk sholat sejak usia 7 tahun, mumayyiz. Iza balahu sab'a sinina, apabila sudah sampai 7 tahun. Wa yajibu darbuhum 'alaiha. Kalau kagak mau sholat, wajib dipukul. Iza balahu 10 sinina, apabila usia sudah 10 tahun sampai usia 15 tahun. Sudah 15 tahun, udah itu bentukan kita hasil atau tidak, lihat di situ. 15 tahun. Karena kalau sudah 15 tahun ke atas kita pukul nengkis dia, jadi berantem repot nanti. Apalagi udah diajarin kungfu, wah repot. Itu wajibnya. Jangan kagak enak, jangan pakai kasihan. 2. Mas'alatu zawalil mani, suratu ayyadukhala waktu sholat. Umpama ada waktu sholat udah masuk, wasyakhsu mimman la tajibu alaihi sholat, sedangkan orang ini belum termasuk wajib sholat karena dia ada penghalang seperti haid, gila, ataupun seperti tadi belum baligh ya. Summa yazulu hadzal mani', kemudian pencegahnya tadi itu hilang. Maksudnya haidnya hilang, gilanya hilang, waktu masih ada. Al-hukmu, bagaimana hukumnya? Idza zalal mani'u, apabila hilang pencegah sholat, haid, gila, nifas ya, atau sudah masuk sah sholat. Wa qad baqiya min khurujil waqti qadru takbiratil ihram, sedangkan waktu sholat masanya itu cuma sekedar takbiratul ihram atau lebih sedikit. Bagaimana caranya? Wajib qada'u tilka shalah, wajib mengqadha salat. Udah habis haid ya, bersih, mandi ya, itu nggak pakai ditunda-tunda tuh ya. Tahu bersih dia mandi, habis mandi tinggal 1 menit lagi sisa. Itu kan nggak wudu sebaya. Itu gimana? Diqadha. Wudunya nggak sempat. Nah, diqadha. Wa yajibu qada'u ma qablah idza kana tujma'u ma'aha, dan wajib mengqadha salat yang sebelumnya apabila dia termasuk salat yang bisa dijamak. Kita ingatkan kepada istri kita, kalau dia bersihnya waktu asar, sementara waktu asarnya dia nggak bisa sholat dan habis mandi langsung beduk maghrib gitu ya, maka dia mengqadha sholat asar plus sholat zuhur. Ini tanggung jawab nih kalau kita sebagai suami, sholat istri kita tanggung jawab kita. Nambah lagi tuh. Tanggung jawab kita 1, istri 4. Nah, banyak nah. Setiap soal isi tanggung jawab kita semua. Iya. Hitung aja.
Yang qadha aja belum kebayar ya. Dosa yang lain lagi. Nambah lagi aja. Satu bini anaknya 12. Nambah lagi ya. Nambah lagi aja. Tukang kumpulin. Kamu sholat di qadha, diterangin begini nih. Kalau kita nggak terangin, teman-teman sekalian, kita ngaji ke sono, itu bangkrut palanya, kesedot teman dia nanti. Nanti kita mau masuk surga, di gelendotan tuh. Anak kita sama bini kita gelendot. Ya Allah, insif lihazar rajul. Ya, berikan keadilan untuk orang ini. Saya nggak suka nih. Dia masuk surga sendiri-sendiri. Ya. Kami masuk neraka gara-gara dia. Dia alamana man najhal. Dia tidak mengajarkan kami apa yang kami tidak tahu dalam urusan agama. Itu sering disampaikan dalam Hawa Habib Ali Al-Habsyi. Pentingnya qadha salat. Karena kadang-kadang lengah di situ. Sekarang emang bini kita pada sholat, tapi tentang bagi ini nih, dia hitung-hitungannya dia gimana nih? Kudu diingat lagi, mah, ibu, mami, emak, apa gimana panggilan itu ya? Ingatin ya. Ingatin. Kalau dia bersihnya isya, berarti maghrib juga kudu diqadha. Lalu bagaimana kalau seandainya pura-pura nih? Ya, pura-pura apa? Pura-pura nggak tahu. Dia tahu nih ujung masa headnya bersihnya nih sebenarnya si Isa jam 3-an kayaknya udah bersih. Kenapa? Udah ujung yang ke-7 hari biasanya juga jam 9 udah bersih. Udah ogah mandi malam. Dilewatin aja sampai besok pagi. Pura-pura kagak tahu. 2 sholat dilewatin coba. Nipu Allah bahaya. Karena dia tahu sendiri. Harus dicek di kalau di ujung itu kudu ngecek terus tuh per jam dicek. Suruh pakai kapas. Perhatiin. Nah, begitu udah saatnya tidur jam 12 juga belum bersih nih. Oh, udah tidur ya enggak. Bangun nanti sebelum subuh. Oh, begitu jam 4 lihat udah bersih nih, mandi kan. Berarti dia qadha isya dan maghrib. Enggak dilewatin aja pura-pura ya. Kok enggak ini enggak mandi? Lo kan masih haid kemarin. Ya. Hati-hati. 2 sholat itu. Mau subuhnya 3. Tanggung jawab suami. Iya. Nambah lagi aja. Mau jadi mikir lagi. Dia nanggung loh. Enggak dibahas itu. Iya. Enggak santai kok dulu dan. Iya. Benar jangan sholat lebih. Buat nambahin kita. Masalah tuh turu'il mani'. Sekarang masalah tiba-tiba datang pencegah sholat. Gambarannya udah masuk waktu. Wa syakhsu mimman tajibu alaihi sholat. Sementara orang ini termasuk orang yang sudah syarat wajib sholatnya cukup bersih gitu ya. Udah masuk waktu zuhur. Entar dulu dah gitu ya. Jam 2 dia mau rencana sholat. Tara'a alaihi mani'un yamna'u wujub sholat. Haidun au junudun ya. Tiba-tiba jam 2 dia epilepsi, nasallallahu alaihi wasallam ya. Hilang kesadaran atau datang haid. Tadi udah masuk waktu, ntar dulu sholatnya. Famal hukum nanzur. Idza tara hadzal mani wa qad madha min dukhulil waqti qadru salatil fardhi faqat idza amkana taqdimu tahara qabla dukhul waqti fa wudu'is salim wal ghusl fa 'alal qada wa amma idza lam yamdi qadru fardhi fala qada 'alaih. Iza tara amani wa qad madha min dukhulil waqti qadru salah wa tahara iza lam yumkin taqdimu tahara ka tayammun wudu iza in hadas salasal baul wal amazi musaf alaihi al-qada kadzalik kama iza lam yamdi qadru tahara wal ghusl fala qada alaih. Apabila datang pencegah salat dan sudah berlalu masuk waktu salatnya sekedar salat fardu, artinya
untuk selesai sholat sudah masuk nih, cuman dia nggak manfaatkan waktunya. Iza amkana taqdimu taharah, dan apabila dihitung-hitung itu memungkinkan mendahulukan bersuci sebelum masuk waktu, seperti wudhunya orang yang sehat dan mandi, fa alaihil qada, maka wajib qada. Wa amma iza lam yad qadrul fardi, adapun apabila ketika masuknya waktu itu dia tidak cukup sekira-kira untuk melaksanakan sholat fardu itu suruh, maka tidak wajib qada. Umpamanya gini, wanita haid azan, begitu azan mau sholat nih, dia habis azan buru-buru dah ya. 2 menit kemudian dia mau wudhu, begitu ternyata dia haid, maka dia tidak qada. Kenapa? Karena masa dia untuk melakukan sholat itu nggak cukup gitu. Maka dia nggak wajib qada sekalipun sudah masuk waktu. Kalau yang tadi kan 1 jam kemudian baru. Tapi apabila, ini yang kedua yang tadi sudah dijelaskan, apabila datang pencegah sholat itu dan waktu sudah berlalu, sekira-kira orang sudah cukup untuk bersuci dan sholat, tapi dia tidak memanfaatkan itu, maka wajib qada. 4. Qada'us shalah, mengqada salat. Yajibu qada'us shalawatil maktubati. Kalau yang tadi kan keterangan-keterangan. Nah, sekarang ada tulisannya. Biar dipuasin juga ya kan. Tadi udah paham, sekarang tulisannya ya kan. Bener nggak sih? Ngarang kali. Berarti Habib Zain juga ngomong gitu ya enggak? Yajibu qada'us salawatil maktubati, wajib mengqada salat-salat yang diwajibkan itu iza fatat mutlaqan, apabila berlalu secara mutlak, mau sengaja kagak sengaja, kelupaan, ketiduran, wajib qada semuanya. Kalau sudah balik, udah itu namanya mutlak. Mau apa urusannya tetap wajib qada. Udah gitu. Sawaun ka'akanat bi'uzrin am bighairu uzrin, sama ada salat itu terlupakan atau ketinggalan, sama ada uzur atau tidak uzur. Uzur itu seperti ketiduran dan kelupaan. Kalau kagak uzur kan yang nggak tahu macam-macam, ada usia kita muda dulu gitu. Itu wajib qada. Jadi intinya kalau sholat itu wajib. Wajib itu apa? Dilakukan berpahala, ditinggalkan dosa. Sudah. Berarti ada, Masya Allah, 1 sholat aja itu kan ada 15 siksaan yang datang kepadanya. Berkah hidup Allah ambil. Cahaya muka orang soleh, kuburan itu ada 15. Ngeri jadinya. Ngeri. As-salawatul fa'itatu bighairi uzrin yajibu qada'uha 'alal fauri. Ini yang tadi saya katakan. Salawat yang terlewat itu, yang wajib, salat-salat yang wajib yang tidak dilakukan karena tanpa uzur, karena malas nih alasan. Wajib mengqadanya 'alal fauri, segera. Berarti nunda itu dosa lagi. Jadi faur itu, jadi menunda qada itu dosa lagi. Udah meninggalkan sholat itu dosa. Ntar dulu qadanya, itu dosa lagi. Nah, ada orang ketiduran. Nah, bangun jam berapa? Bangun jam 8. Ini udah tidurnya udah bener. Bangun jam 8 pagi. Dia nggak wajib faur. Dia boleh sarapan dulu. Dia boleh makan dulu. Ada mandi baru sholat. Boleh seperti itu. Tapi kalau dia sholatnya udah qada sudah azan subuh, tidur, bangun, itu wajib qadanya faur. Jangan ntar dulu, kecuali buang hajat dan sebagainya. Ntar ke warung dulu ngerok-ngerok, haram rokoknya. Ngerokoknya haram, Bang. Yang tadinya makruh jadi haram. Ini begitu juga nih. Duduk qada sholat, Bang, udah belum, berarti rokoknya haram. Makanya waktunya yang digunakan untuk jadi haram. Duduk haram. Jadi haram semua tuh. Kenapa? Meninggalkan kewajiban. Kok berapa? Ya Allah, kan lagian ngutangnya kebanyakan gitu.
Nah, wala yajuzul istighalu bin nawafil. Tidak boleh sibuk sama yang sunah-sunah. Iya, iya. Itu. Nih, ke masjid sholat sunnah. Bukan kagak sah, bukan. Dia punya wajib banyak. Iya. Mendingan qada aja. Begitu masuk ke masjid, tahiyat masjidnya diganti sholat subuh. Iya, Dok. Lumayan 2 rakaat. Iya. Terus kunutnya gimana? Ini, ya enggak. Kalau begini ya kelihatan. Iya. Ya, ganti Allahumma ghfir ya ghafur gitu. Ghafurnya ada sini. Allahumma ghfir li ya ghafur. Ya Allah ampuni aku wahai Allah yang Maha Ampun, Pengampun. Nah. Wa ghairiha hatta tuqda, dan selainnya yang lain yang sunah enggak boleh kerjain. Enggak boleh gitu. Ulama kenapa bilang begitu? Mereka nggak mau tanggung jawab. Iya. Kalau seandainya ulama bilang boleh kerjain sunnah, ntar aja qadanya. Pas orang ini ngerjain sunnah, sholat wajibnya ketinggalan 1. Gara-gara dia ngomong gitu, mati habis sholat sunnah yang qada wajib belum diqada. Tanggung jawab dia di depan Allah satu sholat berat sama dia urusannya. Iya. Pokoknya dekar saya nggak mau tuh ente mau amal emang kagak boleh ngerjain sholat sunnah bagi orang yang masih punya qada sholat. Adapun amalin ya itu urusannya saja. Iya. Jangan. Pas tanggung jawab. Oh ya udah. Mau gimana juga. Ya udah begitu. Hatta tuqda, sehingga dia mengqadha semua sholatnya, baru yang sunah-sunah itu pantas dilakukan gitu. Bukan kagak sah ya, kagak boleh dibilang. Kenapa masih punya utang wajib? As-salawatul fa'itatu bi'uzrin yajibu qada'uha. Sedangkan salat 5 waktu yang terlewat tapi karena uzur, ketiduran, apa tadi lagi? Kelupaan. Kelupaannya 2 tahun ya. Iya. Itu bukan. Yajibu qada'uha. Wajib juga mengqada walakin alat tarahi, tetapi tidak harus buru-buru. Masih ada waktu buat kuliah. Masya Allah. Terus bagaimana tata caranya? Apakah boleh subuh dulu, kemudian isya, maghrib? Yundabu, disunnahkan. At-tartibu, merunut. Ya. Fi qada'is fawaid, itu merunut qada salat yang terlewat yang dengan uzur. Jadi sunnah merunut sholat yang qada karena uzur. Di kelupaan sholat zuhur sama asar, maka nanti qada habis isya diingat isya, maka sunnah zuhur dulu baru asar. Wa yajibu tartibu, dan wajib tartib fi qada'il fawaiti bi ghairi uzrin, mengqada salat yang faitah yang kelewatan tanpa uzur. Jadi harus subuh dulu, zuhur, asar, maghrib, dan terus ditertib. Wa yajibu taqdimul faitah bi ghairi uzrin 'alal faitah bi uzrin. Nah, salat yang ketinggalan yang kita tidak lakukan itu kan ada yang ketinggalan karena uzur, ada yang tidak uzur. Mana yang didahulukan? Wajib mendahulukan yang tidak uzur. Sampai segitunya tuh ulama nih. Nah, kita masih ngeboleh-bolehin aja, santai-santai. Mereka debat di sini menjelaskan bagaimana antara yang uzur dengan tidak uzur, dahulukan yang tidak uzur. Karena yang tidak uzur, karena yang uzur yang ada alasan karena ketiduran itu masih ada tarakhi, ada waktu luang di situ. Tapi yang tidak uzur ini memang udah dipepet waktunya. Jangan kerjain yang dulu, yang lain dulu. Kerjain dulu. Kenapa? Besar sekali kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Pantas saja yang dikatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kita daripada perbuatan keji dan munkar. Saya udah sholat 5 waktu tapi kok yang dosa munkar masih saja sih, kenapa ya sholat saya udah khusyuk. Bolong bawahnya banyak. Qadanya banyak banget ya. Iza fatatis sholatu bi ghairi uzrin wajaba taqdimuha 'alal hadirah. Dan apabila berlewat sholat. Nih sekarang
waktu isya. Maksud waktu isya. Waktu isya kan panjang. Kita punya sholat wajib yang qadha. Mana dahulukan? Qadha dulu apa sholat isya dulu? Masuk isya jam 7 pokoknya. Kita punya qadha sholat yang tanpa uzur. Yang mana duluan dikerjain? Idza fatatis sholatu bighairi uzrin, apabila ada sholat yang terlewat tanpa uzur, wajib taqdimuha 'alal hadirah, maka wajib mendahulukan qadha itu atas sholat yang hadir. Segini afdal sholat jamaah, qadhanya masih banyak ya. Itu mendahulukannya wajib. Bayangin tuh ya. Kan bisa aja kan sholat wajib dulu, entar qadha belakangan. Tapi enggak, wajib qadha dulu nanti. Ente qadha dulu. Berapa 100 qadha dulu, entar subuhnya gimana? Soalnya entar kalau udah sisa waktu isya-nya masih tinggal 8 rakaat lagi, entar sholat isya dari situ. Bayangin. Ini sampai segini nih ya. Nah, kita pikir aja sendiri. Illa iza khasya fawata waqtil hadir, kecuali bila khawatir waktu yang hadir itu habis. Masya Allah. Kama qala sahibu Safati Zubat, sebagaimana perkataan Imam Ibnu Ruslan. Apa kata beliau? Wal fawru wat tartibu fi ma fata aula liman lam yahtasil fawata. Wal fawru wat tartibu fi ma fata aula liman lam yahtasi al fawata. Jadi seperti keterangan tadi, kalau dia masih punya sholat qadaan, maka wajib didahulukan atas sholat yang hadir. Kecuali sholat yang hadir waktunya masih ada, itu mau habis waktunya, barulah sholat yang hadir dulu, baru yang qadha. Allah, udah, saya juga nggak pelong. Masing-masing tanggung jawab masing-masing. Udah fly, saya udah tenang udah. Demikian daftar timah haji Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.